belum ada 20.000 itu ketua. Sudah 4 belum ada tertulis. Ini kan gini loh. Sama, saya bantah kalau sebentar. 221.000 pun tidak ada. Iya, 221.000-nya juga tidak belum ada. Coba ya. Kalau dua-duanya tidak ada, kita Jadi mau pakai landasan apa? Oke, sebentar. Itu setiap tahun. Gini. Yang melakukan proses persetujuan itu tidak salah, orang menyetujui kok salah. Kan di sini nggak ada keputusan mengalokasikan alokasinya berapa persen kemana di dalam rapat tanggal 27 Bukan, itu. di dalam undang-undangnya kan ada ketua. Baca yang tadi pasal 8, pasal 9 itu bedanya di situ ketua. Kalau dia ditetapkan setelah penetapan kuota haji ini, dia boleh mengalokasikan sendiri. Dia tidak boleh lagi. Sebentar dulu dong, ini saya belum selesai bicara. Sebetulnya pasal yang dipakai pasal 9 itu ya juga pasal yang nggak solid juga. Pasal-pasal kayak gini kayaknya nggak begitu kuat. Kalau pandangan saya pribadi nggak tahu, kalau dikuatkan oleh Saleh Daulay saya nggak tahu. Kalau dengan pasal nggak gini ketua, saya begini, saya kan kita ini sepertinya TikTok antara Pak Saleh Daulay sama ini kita ingin ngobrol juga. Enggak, tapi sebetulnya ini beda persepsi sebetulnya. Ini Pak Saleh. Sepakati dulu. Rapat yang tanggal 27 itu rapat tentang biaya haji dan pembagian ya kan? kuota. Di dalamnya ada kuota. Iya. Nah, di kuota itu sudah ada alur pembagian 8% ini coba di bawahnya semua sampai ke bawah itu. Sudah ada pembagian masalahnya. Saya paham ketua, justru saya paham 241.000 itu tidak bisa disalahkan ke pemerintah saja. Begini ya. Sebab ini tanda tangannya dua, Ashabul Kahfi sama Yakut Khalil Qaumas ini. Bentar Pak Saleh. Pak Saleh, ini rapat belum mengambil keputusan dan belum berpendapat. Ya kita baru masa keterangan dulu. Ya kita jangan melibat ke sana dulu Pak Saleh. Ya kan? Nanti akan sampai ke situ. Nah, oke? Ketua, izin ya. Gini, ini kan harus diselesaikan nih soal kuota ini. Jadi saya kalau melihatnya ada sebetulnya kesalahan dua pihak, baik di DPR maupun di pemerintah. Apa yang saya maksud kesalahan itu begini, pemerintah menerapkan kuota 241.000 di rapat ini kan tanggal 27 November, dan oleh DPR menyetujui itu. Terus salahnya di mana? Salahnya kan sementara kuota haji itu sendiri tambahannya setelah rapat ini, bukan pada tanggal 27 November. Jadi kalau mereka mengalihkan 10.000 berdasarkan pasal 9 tadi, dasar dia kan untuk mengalihkan 10.000 ke ini karena ada kewenangan menteri di situ, itu sebetulnya boleh-boleh saja. Sebab waktu ini belum ada 20.000 itu ketua. Sudah 4 belum ada tertulis. Ini kan gini loh. Sama, saya bantah kalau sebentar. 221.000 pun tidak ada. Iya, 221.000-nya juga belum ada. Coba kalau dua-duanya tidak ada, kita mau pakai landasan apa? Oke, sebentar. Itu setiap tahun. Gini. Yang melakukan proses persetujuan itu tidak salah, orang menyetujui kok salah. Kan di sini nggak ada keputusan mengalokasikan alokasinya berapa persen kemana di dalam rapat tanggal 27 Bukan, di dalam undang-undangnya kan ada ketua. Baca yang tadi pasal 8, pasal 9 itu bedanya di situ ketua. Kalau dia ditetapkan setelah penetapan kuota haji ini, dia boleh mengalokasikan sendiri. Tapi kalau dia tidak menetapkan ini setelah ini, dia nggak boleh. Ini kalau ditetapkan di sini, ini udah clear, ditetapkan tanggal 27 November, dia tidak boleh lagi. Sebentar dulu dong, ini saya belum selesai bicara. Nanti kan Anda bicara nggak apa-apa. Kalau dia menetapkan di sini 241.000 bulat tanggal 27 November, Kementerian Agama salah mengalokasikan 10.000 untuk haji khusus gitu kan ya. Nah masalahnya yang menetapkan 241.000 tanggal 27 November bukan hanya Kementerian Agama, sebab ini keputusan rapat itu adalah dua pihak, di mana ada pemerintah dan DPR. Nah sekarang kan kita menyalahkan mereka mengalokasikan berapa 10.000 ke haji khusus, sementara kita juga setuju di sini bahwa ini 241.000 bulat berdua nih putusannya. Ini bisa dipahami maksud saya enggak? Nah, masalahnya adalah andai kata pada saat ditetapkan di sini hanya 221.000, dia bisa ngalokasikan sendiri.
Nah, itu sah. Tapi yang 241.000 juga ditetapkan di sini, menurut saya dia tidak salah karena DPR menyetujuinya. Gini. Itu loh masalahnya. Gimana sih? Nah, Ketua, pembahasan memutuskan itu bukan hanya berdasarkan yang diterima pemberitahuan, itu masih pemberitahuan, bukan ehad. Kita itu pasti sebuah jatah untuk Indonesia itu setelah muncul di ehad. Ehad itulah sebuah kepastian, dan kita tidak pernah memutuskan di panja itu setelah keluar di ehad. Jadi sama, informasinya sama. Oke, andaikan itu pun iya, mestinya ada persetujuan dari DPR perubahan itu. Kalaupun itu haknya menteri untuk mengalokasikan, tetap ada pasal yang mengatakan harus persetujuan DPR. Kalau DPR tidak setuju, itu akan kembali ke kuota lama. Itu ada bunyi di sini. Bukan gini ya. Bentar ya. Sebetulnya pasal yang dipakai pasal 9 itu ya juga pasal yang nggak solid juga. Kalau kita menggunakan itu sebagai sebuah dalil. Karena dalil pasal 9 itu juga mengacu pada pasal 8. Dan pasal 8 itu nanti relatifnya dengan pasal 64. Dan dalil pasal 9 itu juga mengatakan keputusan itu setelah Menteri Agama membuat keputusan lama, baru dia menentukan keputusan baru. Jadi sebetulnya dalil dipakai itu juga dalil nggak begitu kuat. Tapi ini saya bukan ahli hukum. Tapi karena berdasarkan pengalaman hampir 20 tahun jadi anggota DPR dan di Balik, yang pasal-pasal kayak gini kayaknya nggak begitu kuat. Kalau pandangan saya pribadi nggak tahu, kalau dikuatkan oleh Saleh Daulay saya nggak tahu. Kalau dengan pasal nggak gini Ketua, saya begini, saya kan kita ini sepertinya TikTok antara Pak Saleh Daulay sama ini kita ingin ngobrol juga. Enggak, tapi sebetulnya ini beda persepsi sebetulnya. Ini pokok soalnya nggak di sini. Ini kembalikan ini yang jelas tadi di dalam saksi ini tadi ini 1:30. Ini tadi pokok masalah itu sudah terjawab. Kalau menurut saya pokok masalah sudah terjawab. Pokok masalahnya itu adalah pertama bahwa proposal tentang pembagian kuota 10.000 antara kuota khusus sama kuota haji khusus sama haji reguler itu adalah proposal dari pemerintah yang kemudian dibungkus di dalam MOU pada tanggal 8 Januari. Nah itu dulu kita pegang. Kemudian perdebatan Kepatano tentang pasal 241 apakah sebuah ketetapan atau masih asumsi itu adalah perkara lain. Yang jelas kita kembali kepada soal kuota. Soal kuota itu adalah yang kita persoalkan adalah kenapa itu kan, kenapa yang kuota yang 20.000 itu kok tidak menggunakan proporsi 8% seperti sebagaimana pihak yang lain pada tahun-tahun sebelumnya. Itu aja kita kembali. Kenapa? Itu saya katakan karena kalau kita berdasarkan jurisprudensi, tadi saya tanya kenapa ada jurisprudensi, saya mau mengkonfirmasi sebetulnya. Kejadian yang sama Pak Saleh, Pak John, mungkin Pak John tahun 2014-2019 komisi sini kan, 8 kan, yang teman-teman komisi 8. Kan kejadiannya hampir sama kan. Tahun 2019 kan 221. Ada tambahan setelah diputus. Ya kan? Enggak, dijalankan. Setelah diputus itu dapat 10.000 tahun 2019 bukan 2023 ya, dan itu dilaksanakan oleh pemerintah, oleh Menteri Agama pada saat itu tetap menggunakan proporsi 8%. Jadi masalahnya di situ, Bapak belum jadi dirjen, tapi kan nggak boleh keputusan kelembagaan kan utuh, bukan karena kemudian ganti dirjen kemudian ganti persepsi, ganti tafsir. Jadi coba Pak lihat, baca dulu, lihat di IHADS-nya tahun 2019, kronologinya ada tambahan dari 221 menjadi 231. Di 231 itu pun proporsinya penambahan itu juga sama, mengikuti pola 8%. Tidak menggunakan tafsir yang hari ini pasal 9 itu. Sebagai jurisprudensi, makanya tadi saya katakan. Ketua, tolong diperpanjang dulu waktunya. Hah? Ya, ini udah mau selesai. Nah, saya kira itu aja kita kembalikan. Makanya saya tanya tadi, apakah selain tahun 2019 pola sebelumnya gimana kalau ada tambahan? Kan undang-undangnya sama.
Itu aja ini kata ada undang-undangnya beda ketua. Ini kan undang-undang baru. Yang sebelumnya itu tahun berapa 2019 pelaksanaan. Ini tahun berapa? Oh 2017 ya. Tahun 2019 undang-undang haji itu didok pada bulan April. Jadi begini ketua. Pelaksanaan haji tahun bulan Agustus. Enggak, saya coba kembali kepada persoalan tadi bahwa kesepakatan 241.000 itu adalah antara pemerintah dan DPR. Begini tanggal Pak. 27 November itu loh. Sebentar. Itu Pak Saleh. disepakati dulu. Rapat yang tanggal 27 itu rapat tentang biaya haji Dan pembagian ya kan? kota. Di dalamnya ada kota. Iya. Nah di kota itu sudah ada alur pembagian 8% ini coba di bawahnya semua sampai ke bawah itu sudah ada pembagian masalahnya loh itu. Saya paham ketua, justru saya paham. Loh gitu. Justru kuota haji itu menentukan harga. Makanya nggak bisa orang menetapkan angka dan seterusnya itu kalau tidak jelas berapa orang yang mau diberangkatkan. Oke. Makanya dia tetap, makanya saya bilang mengatakan ini 241.000 itu tidak bisa disalahkan ke pemerintah saja. Begini ya. Sebab ini tanda tangannya dua, Ashabul Kahfi Mayakut Khalil Qaumas ini. Sebentar Pak Saleh. Ini Pak Saleh, ini rapat belum mengambil keputusan dan belum berpendapat. Ya kita baru minta keterangan dulu. Ya kita jangan melebar ke sana dulu Pak Saleh. Ya kan. Nanti akan sampai ke situ. Nah, oke? Saya kira cukup ya penjelasannya ya. Cukup ya. Cukup. Ini masih banyak pertanyaan yang belum dijawab ketua. Pertanyaan saya dari tadi itu banyak tapi belum masuk loh. Masih banyak sekali. Ya kalau belum selesai rapat saya skos. Nah, ya udah, silakan. Rapat saya skos 1 jam. Ya udah. Sholat, makan. Nanti dilanjutkan sama Pak Dirjen ya. Kalau saya sudah cukup sebetulnya. Sambil menyiapkan dokumen yang diminta. Oke, rapat kita skos.